teman-temannya pun ini tidak ada yang tahu di mana keberadaan Dini saat ini, dan pergi bubar dengan siapa Dini itu teman-temannya tidak ada yang tahu. Dan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah cinta segitiga dan kecemburuan buta yang mengakibatkan malapetaka. Kisah ini dialami oleh Dini Nurdiani yang berumur 26 tahun, yang mana dia harus kehilangan nyawanya karena cemburu, karena cinta segitiga. Gimana kisahnya? Lanjut. Sebelum masuk ke kisahnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama tahu channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke? Dini Nurdiani, 26 tahun, asal Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana dinyatakan hilang pada 26 April 2022 kemarin. Dan pada tanggal 1 Mei 2022, Dini ditemukan dalam keadaan tewas. Jasadnya ditemukan di daerah Cibubur, Bekasi. Gimana kronologi hilangnya Dini ini? Yuk. Pada tanggal 26 April 2022, Dini ini baru saja pulang dari tempat kerjanya pukul 3 sore. Nah, sesampainya di rumah, Dini ini membersihkan tubuhnya, mandi, dan bersiap untuk bubar. Nah, Dini ini meminta izin kepada keluarganya untuk pergi bubar. Namun saat ditanya mau bubar kemana dan dengan siapa, Dini ini tidak menjawab. Nah, ketika malam sudah larut, tapi Dini ini masih belum pulang. Dan akhirnya kakaknya Dini yang bernama Rian ini mencoba menghubungi teman-teman Dini, bahkan teman kantor, teman-teman main, dan juga bahkan sampai menghubungi mantannya Dini ini, menanyakan di mana keberadaan Dini. Namun satu temannya pun ini tidak ada yang tahu di mana keberadaan Dini saat ini, dan pergi bubar dengan siapa Dini itu teman-temannya tidak ada yang tahu. Dan akhirnya teman-temannya pun juga membantu keluarga Dini untuk mencari di mana keberadaan Dini. Nah, selang 1 hari 2 hari dan Dini ini belum pulang, akhirnya keluarga Dini ini melapor ke Kapolsek Cengkareng, yang mana untungnya Kapolsek ini menindaklanjuti dengan sigap dan cepat. Dan pada tanggal 26 April 2022, jasad Dini ditemukan di semak-semak Citra Green, Cibubur, Bekasi. Dan gimana kok bisa Dini sampai meninggal? Ini dia motif pembunuhan Dini Nurdiani. Akhirnya kepolisian setelah menemukan jasad Dini mengubah status pencarian orang hilang menjadi kasus pembunuhan, yang mana akhirnya polisi mencari tahu, menyelidiki siapa yang tega menghabisi nyawa Dini ini dan apa motifnya. Dan polisi akhirnya menemukan tersangka dari pembunuhan Dini, yaitu seorang perempuan bernama NU yang berumur 36 tahun. Dan motif pembunuhan ini diterangkan oleh NU karena cemburu dan cinta segitiga, yang mana NU ini punya suami yang berinisial IDG. Nah, suami NU ini berselingkuh dengan Dini, dan menurut NU ini mendapatkan atau mengetahui isi chat Dini dan suaminya yang mana mengobrol tentang perceraian NU dan IDG. Isi pesan tersebut, Dini menanyakan kepada IDG, kapan kamu mau menceraikan istrimu? Dan IDG pun menjawab, iya, habis lebaran. Dini pun membalas chat tersebut seperti ini, apa perlu aku mengantar kamu ke pengadilan? Melihat isi chat tersebut, NU ini naik pitam, marah, dan cemburu. Ya jelaslah kalau suaminya seperti itu dan rumah tangganya hampir hancur, ya jelas saja dia cemburu, naik pitam, marah, dan lain sebagainya pasti. Nah, akhirnya NU ini mencari tahu siapa Dini tersebut. Dan karena sudah marah, karena sudah naik pitam, ya karena perselingkuhan ini mau menghancurkan rumah tangganya. Jelas dia itu sudah dikuasai amarah kecemburuan yang sangat amat tinggi, yang akhirnya NU ini punya rencana untuk membunuh Dini. NU ini akhirnya membalas pesan Dini di HP suaminya, dan
mencoba untuk mengajak Dini ini bukber pada tanggal 26 April 2022. Dini tidak mengetahui isi chat dari IDG tersebut adalah istrinya NU. Dan Dini ini mengiyakan saja. Lalu gimana kronologi pembunuhannya? Ini dia. Kronologi pembunuhan ini yaitu pada tanggal 26 April 2022, di hari yang ditentukan dari pesan chat antara NU dan Dini. Tapi NU ini chatnya di HP IDG ya kan. Ini mereka sudah janjian mau bubar. Dan ketika di halte Green Taman Mini, dan ketika pada hari H, NU ini menjemput Dini di halte Grenda Taman Mini, yang mana NU ini mengaku sebagai adiknya IDG yang disuruh menjemput Dini. Dini pun tidak curiga, Dini pun tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah istri IDG. Dini percaya saja dengan omongan dan yang disampaikan oleh NU. Dan akhirnya Dini pun ikut dengan NU berjalan naik motor, dan sesampainya di tempat yang sudah ditentukan oleh NU, Dini ini diajak berhenti. Alasannya NU ini mau menunggu NU ini mau menunggu si IDG di tempat tersebut, disuruh menunggu di tempat tersebut. Nanti IDG ini akan menjemput Dini di tempat tersebut. Nah, karena lama sudah waktunya maghrib, NU ini sempat menawarkan minuman kepada Dini. Dini pun tidak curiga, dia saja. Dan ketika Dini minum air yang diberikan oleh NU untuk buka puasa, dan ketika NU mengawasi sekitar, itu sudah kondisi sekitar itu sudah memungkinkan karena sepi. Nah, disitulah NU ini menghantam kepala si Dini dengan menggunakan kunci Inggris. Nah, karena dihantam, kan akhirnya dia itu terjatuh. Setelah terjatuh, si NU ini menghantamkan atau menusuk tubuh Dini ini menggunakan gunting rumput. Ditusuk-tusukkan, akhirnya meninggal dunia. Dan NU ini masih sempat mengganti baju Dini yang berlumuran darah. Dan akhirnya Dini ini dibuang ke semak-semak oleh NU, dan barang bukti seperti gunting, kunci, dan juga baju Dini ini dibuang tidak jauh dari sekitar lokasi pembunuhan. Hukuman karena terbukti membunuh, NU terancam hukuman pasal 340 JO 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah, makanya dari itu jangan sekali-kali berselingkuh. Nah, tapi kan itu yang salah juga laki-lakinya, dan itu IDG pun sudah ditanya kesaksiannya oleh kepolisian. Namun IDG ini tidak mengetahui bahwa NU ini membunuh selingkuhannya Dini tersebut, dan baru tahu ketika polisi menggerebek NU di rumahnya NU. Dan IDG pun baru tahu setelah polisi memberitahu bahwa NU adalah tersangka utama pembunuhan Dini. Dan ketika ditanya NU ini bagaimana perasaannya setelah membunuh Dini, perasaannya lega, bakul pentol. Ya mungkin karena api cemburu dan kecemburuannya sudah naik pitam ya kan. Ini suaminya mau menceraikan dia, jadi dianya otomatis emosi, otomatis ini. Jadi dirinya itu sudah dikuasai oleh amarah yang sangat tinggi, sehingga dia ketika membunuh pun tidak merasa berdosa, dan setelah membunuh pun dia merasa puas akan apa yang sudah dilakukannya. Ya seperti itulah, cinta itu bisa membuat orang lain tidak sadarkan diri bahwa dirinya itu sudah dikuasai oleh amarah yang begitu sangat tinggi. Oke, teman-teman semua, semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jahat. Nah, semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh membuat api agar tidak ada asap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.